Dituding jadi salah satu penyebab banjir, bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Kejaksaan pastikan Pertamax yang beredar di pasaran saat ini aman dan sesuai standar Pertamina. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya David Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi diduga menjadi salah satu biang kerok banjir sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat, nomor top, nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya. Dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, siap. Bantu Pak Wakil Bupati, siap. Pimpinan DPRD Bogor, Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial. Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi malah akan dipasang pengawasan. Jangan dibodohi. Ya pura-pura bego. Bego memang bego. Inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Aing mah hayang jadikan deui lowong ya wilayah aing. Sukan sajengkal aing tanah. Warga merasa kesal lantaran petugas Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Haibis Fantasi. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani melakukan pembongkaran. Meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran.
bukan dari Pemprov, bukan dari Pol PP. Kalau di tagline-nya kan itu kan berarti dari kementerian. Kenapa Bapak yang eksekusi? Mana orang kementeriannya? Kami membantu saja. Kami sebenarnya Pak, ada jenjang Pak hierarki Pak, dari mulai kementerian. Sebentar, makanya nggak dipasang nggak apa-apa. Meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan. Tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung Gubernur Jakarta yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya, tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Mall Bekasi, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Nggak bisa dijelaskan. Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke. Barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah ini.
Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat. Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini banjir di Karawang, kami telah terhubung dengan rekan kami Rudi Setiawan di sana. Selamat malam, Rudi. Seperti apa situasi banjir saat ini di Karangligar? Ya, Dapi dan pemirsa selamat malam untuk informasi update terkini dari Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya akan menginformasikan update terkini. Saya sekarang berada di kantor desa, di mana tempat ini merupakan tempat pengungsian yang sejak banjir pertama ini Desa Karangligar ini tidak dipergunakan karena memang kondisinya terendam banjir, dan saat ini baru hari ini bisa dipergunakan untuk para pengungsi. Adapun jumlah para pengungsi di sini memang terpisah atau beberapa titik di yang tersebar di daerah Desa Kalangligar ya maksud saya. Untuk sementara ini di tempat saya ini berada di persis ini di tempat untuk aulanya kantor Desa Kalangligar, dan untuk lebih jelasnya saya akan langsung memperlihatkan situasi terkini para pengungsi yang sedang mereka barusan melakukan untuk tadi maksud saya usai melakukan berbuka puasa bersama ya. Untuk lebih lanjutnya saya langsung saja memperlihatkan kondisi terkini dari tempat pengungsian yang berada di kantor Desa Kalangligar. Ya, ini yang dapat kami gambarkan kondisi saat ini dari sejumlah para pengungsi. Ada beberapa yang mereka ini rata-rata kebanyakan anak-anak, di mana kondisi saat ini karena rumah-rumah mereka ini masih terendam banjir, dan juga untuk bapak-bapaknya di sini masih berada di tempat rumah untuk mengecek kondisi banjir. Untuk banjir sendiri di Karangligar memang diketahui sejak tadi sudah mulai surut. Kemudian juga di tempat di Desa Kalangligar atau tepatnya Dusun Pengasinan dan di Dusun Kampek, ada dua dusun yang berada saat ini dalam kondisi yang masih terendam banjir, yaitu antara sekitar 1 meter hingga 1,2 meter. Dan untuk lebih lanjutnya di sini juga ada tim BPBD, dan untuk lebih lanjutnya juga untuk Dapi saya jelaskan kondisi saat ini dalam keadaan hujan. Mulai rintik-rintik, dan ini dikhawatirkan ini hujan akan kembali menggenangi di lokasi banjir sendiri. Ya, saya mau tanya langsung dari petugas BPBD Bang Kaming, bagaimana ini untuk para pengungsi di kondisi saat ini? Ini ada berapa titik, dan ini baru hari ini ya? Baru. Ya, mungkin bisa dijelaskan gimana ya? Ya, selamat malam. Bisa saya jelaskan untuk saat ini pengungsian ada di 3 titik. Salah satunya di sini adalah di aula desa dan PAUD yang berada di Desa Karangligar ini. Di sini ada sebanyak sekitar 75 pengungsi di sini dan 10 balita. Jadi di depan, di rumah-rumah warga yang di depan yang masih aman itu ada kurang lebih sekitar 125, dan sisanya itu ada di rumah Pak Kadus 80 jiwa. Ya, terus untuk antisipasi para pengungsi yang lainnya, ini kan kondisi mulai mau hujan lagi nih, ya. Kondisinya juga sudah teduh. Terus kemudian kan ini mereka pada pengungsi yang di luar tuh, yang di emper-emperan itu gimana nih untuk
untuk menyelamatkan mereka nih? Jadi kami sudah siapkan juga ada 2 tenda ya, satu di halaman desa dan satu lagi di Pertamina. Bila mana kondisi ini akan meningkat kembali, kami akan geser semua warga yang ada di rumah-rumah warga yang di jalan raya untuk memasuki ke tenda pengungsian yang sudah kita siapkan. Ya, untuk antisipasi banjir sendiri ini kan sebentar lagi nih kayaknya ini mau hujan besarnya. Apakah nanti gimana ini untuk antisipasinya? Jadi untuk antisipasi sendiri karena emang beberapa wilayah di Karangligar ini masih ada rendaman yang masih tergenang, ada yang sampai 1,5 meter. Jadi kita udah siagakan 2 perahu, 1 regu untuk tim rescue untuk antisipasi akan peningkatan kembali karena hujan di wilayah sekitar. Ya, terakhir untuk total sendiri yang terdampak beberapa jiwa atau berapa kepala keluarga di sini? Untuk data saat ini ada sekitar 2.562 jiwa. Berapa kakak itu? Untuk kakak sendiri itu ada 854 kakak, ada rumah 667 di 7 KRT-an. Ya, kalau dari hasil pantauan terakhir itu banjir yang mulai surut seperti apa? Untuk saat ini ada beberapa wilayah debit airnya udah menurun. Untuk tinggi muka airnya udah mulai menurun karena aliran Sungai Cipayat pun saat ini udah masuk normal, ada penurunan. Terus yang berapa yang terendam banjir saat ini kondisinya seperti apa? Untuk yang terendam banjir sendiri saat ini ada variasi ya untuk ketinggian dan warganya tetap kami himbau untuk selalu waspada, jangan dulu pulang karena cuacanya masih ekstrim di sini, masih turun hujan. Ya, baik, makasih Pak Kaming. Ya, Dapi, barusan dari petugas BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat sudah menjelaskan ada jumlahnya sekitar 2.500 jiwa yang memang terdampak akibat banjir luapan Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Dan kami informasikan bahwa untuk para pengungsi yang saat ini sebenarnya mulai berkurang karena sejumlah warga sudah banyak yang kembali ke rumah-rumah mereka yang rumah-rumahnya yang sudah mulai surut. Di antaranya memang ada di Desa Kalangligar, terus juga di Desa Kalangligar di Dusun Pangasinan. Dan ini kondisi saat ini ada beberapa anak dan balita yang saat ini kondisinya mereka habis sahur seperti ini, dan hari sebelumnya memang di sini tepatnya kosong, baru hari ini yang bisa ditepati. Ya, demikian Dapi mungkin yang dapat kami sementara yang kami laporkan dari tempat pengungsian yang berada di area kantor Kepala Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, juga di atas juga di sini ada tenda yang memang untuk dipersiapkan. Ya, demikian Dapi. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Pemirsa, Gubernur Jakarta pantau banjir di sejumlah titik Jakarta lewat udara. iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, Gubernur Jakarta memantau banjir di sejumlah titik Jakarta menggunakan helikopter pada hari ini. Dari hasil pantauan udara, dipastikan debit air sudah turun dan aktivitas di Jakarta kembali normal. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter milik Korpolairut Baharkam Polri. Pemantauan banjir dilakukan 1 jam, di mana keberangkatan dari penerbangan lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan udara, debit air Manggarai sudah mengalami penurunan dan sejumlah titik banjir di Jakarta sudah surut sehingga aktivitas kembali normal. Terima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya.
Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kedepan, untuk mengantisipasi banjir, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang ada di wilayah Pengadegan dan Bidara Ciliwung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan banjir bersama sejumlah pihak. Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Triadianto serta Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Baru saja rapat koordinasi untuk membahas detail baik untuk pelaksanaan tanggap darurat maupun rehabilitasi. Sebagaimana kita ketahui, tanggap darurat berjalan, jadi masih ada yang mengungsi, kemudian masyarakat yang rumahnya masih membutuhkan bantuan. Kemudian kita masuk juga pada saat yang sama dalam rehabilitasi infrastruktur, terutama layanan publik seperti jembatan yang putus, sekolah yang belum bisa dimanfaatkan, semuanya itu juga harus dipulihkan. Jadi tadi kita membahas sedikit mengenai itu, dan di saat yang sama tadi kita juga membahas tentang bagaimana untuk mengurangi risiko bencana yang akan depan. Kita nanti memberikan usaha, tentunya kami di PMK dan juga Infrawil sudah membicarakan ini dan memang momentum dari pelajaran penting mengenai banjir yang besar ini menjadi pelajaran kita untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terintegrasi. Selain meninjau lokasi banjir, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno juga meninjau kondisi jembatan Kemang Pratama Bekasi yang ambles usai diterjang banjir beberapa hari yang lalu. Selain melihat langsung kondisi jembatan, AHY juga memastikan langkah penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah. AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat agar mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat tetap berjalan. Nantinya, jembatan juga akan diperbaiki secara permanen yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Dan pemirsa, kita langsung melihat situasi terkini di Bendung Katulampa Bogor bersama rekan kami Andi Firmansyah di sana. Selamat malam, Andi. Apakah debit air di Bendung Katulampa sudah normal? Baik, Dapi, selamat malam. Dapat kami sampaikan
bahwa saat ini terpantau kondisi debit ketinggian air di Bendung Katulampa berada di ketinggian 40 cm atau dengan status normal. Saya akan perlihatkan bagaimana kondisi air saat ini. Baik, Dapi dan juga pemirsa, memang pada siang hari ketinggian air di Bendung Katulampa yakni mencapai 50 cm atau berada di status siaga 4. Namun menjelang sore hari sekitar pukul 6 tadi jelang berbuka puasa, air mengalami penurunan status dari 50 cm menjadi 40 cm atau dengan status normal. Sampai malam tadi status normal masih cukup bertahan hingga pukul 17 malam. Artinya kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor saat ini masih mendung namun tidak terjadi turun hujan. Tapi baik, kami mendapatkan informasi tadi sore cuaca di Bogor angin kencang dan juga hujan. Bagaimana situasinya saat ini di sana? Baik, tapi memang benar pada pukul 16 telah terjadi hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Kota Bogor. Pada saat hujan terjadi, beberapa wilayah diterjang sejumlah pohon di beberapa kecamatan tumbang. Tak hanya pohon tumbang, namun beberapa warung maupun rumah juga tersapu kencangnya angin sangat kencang sekali. Saat ini petugas BPBD masih terus melakukan pendataan berapa jumlah pohon yang tumbang dan rumah yang rusak akibat angin kencang dan hujan deras yang melanda Kota Bogor pada sore hari. Tapi Andi, apakah hujan deras yang turun tadi berdampak pada aliran di Bendung Katulampa? Dan bagaimana? Apakah ada sosialisasi atau pesan yang disampaikan oleh petugas di Katulampa? Baik, tapi pada saat Kota Bogor diguyur hujan yang cukup deras, disertai angin kencang, untuk kondisi debit air, ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor tidak terpengaruh adanya peningkatan air. Untuk ketinggian air apabila ada peningkatan itu terjadi hujan deras di kawasan Puncak Bogor. Memang apabila hujan terjadi di Kota Bogor, ketinggian air tetap tidak akan mempengaruhi walaupun hujan melanda Kota Bogor dari pagi hingga malam hari itu tidak akan mempengaruhi adanya peningkatan status siaga di Katulampa ini. Tapi baik, terakhir Andi, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh petugas khususnya penjaga di Bendung Katulampa jika memang debit air kembali tinggi? Ya, memang saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas Bendung Katulampa terus melakukan pemantauan kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor. Memang saat ini kondisi cuaca di kawasan Puncak dalam kondisi mendung. Artinya apabila di kawasan Puncak, kawasan hulu, hujan deras dapat dipastikan ketinggian air di debit Katulampa ini akan meningkat. Namun petugas terus menghimbau dan telah melakukan koordinasi baik dari hulu hingga ke hilir. Koordinasi dengan pintu air Manggarai maupun pintu air Depok. Artinya sampai saat ini petugas masih memantau kondisi cuaca baik di kawasan Puncak maupun di Kota Bogor sampai malam hari ini. Tapi baik, terima kasih Andi Firmansyah melaporkan langsung dari Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya upaya modifikasi cuaca. Sebanyak 9.000 kg natrium klorida dan 2.000 kg kalsium oksida disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini nantinya akan dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi dari pesawat yang akan diterbangkan di sejumlah titik awan dalam kondisi baik. Pesawat ini akan terbang berkali-kali di udara selama total penerbangan 16 jam.
Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida, kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditabur di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dengan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Kejagung pastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar saat ini sesuai standar Pertamina. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai standar Pertamina. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejaksaan Agung Kamis siang. Jaksa Agung mengatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2028 hingga 2023 sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerja sama dengan Lemigas. Adalah bahwa penyidikan ini tempus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya. Minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di terminal Pertamina Pelumpang. Begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan.
dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis seperti yang dipersyaratkan di Jen Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Para ojol terpaksa menguras tangki dan menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya. Gara-gara oplos. Oplosan. Om angkat ini om. Bensin. Pertalite. Apa ini pertalite? Aduh. Mogok semua motor. Hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan. Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau kan? Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini? Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau pernah? SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Thomas Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah atas kasus impor gula. Namun terkait hal itu, pihak Tom Lembong mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan hadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. iNewsroom segera kembali.
Pemirsa, Thomas Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah atas kasus impor gula. Namun terkait hal itu, pihak Tom Lembong mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang di sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Anies mengatakan kedatangannya merupakan dukungan untuk sahabatnya Thomas Lembong. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung hadiri menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Ya, itu tadi. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Para ojol terpaksa menguras tangki dan menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya. Gara-gara oplos, oplosan. Oh mangkat ini om, bensin. Pertalite, apa ini pertalite? Aduh, mogok semua motor. Hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan.
Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau, Bang. Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini? Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau pernah? SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani turut bicara terkait naturalisasi sejumlah pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia. Ahmad Dhani mengusulkan sesuatu yang berbeda, yakni naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan warga negara Indonesia. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Pak Erik, saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule. Dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik, itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan.